Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantahkan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran Hiroshima dan Nagasaki mengakibatkan kelumpuhan politik dan ekonomi Jepang. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Berita kekalahan Jepang dari Sekutu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun, berita ini disiarkan oleh radio BBC London dan diketahui oleh Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Saya baru saja mendengar berita di radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak para golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terkait dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Benar itu, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa harus begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Oleh karena itu, kita sepakat harus memanfaatkan kemerdekaan dari Jepang dan kita memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Oleh karena itu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil rapat. Jadi begini, Bung. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Nippon telah kalah telak. Dan maksud kedatangan kami pada malam hari ini adalah untuk membahas kemerdekaan Indonesia secepatnya. Betul, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak perlu membicarakan persoalan kemerdekaan dengan PPKI, karena PPKI adalah buatan dari Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dibuat oleh usaha rakyat sendiri. Bukan begitu, seharusnya kita memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kekuatan sekecil ini tak akan mudah untuk melawan armada Jepang. Mana bukti kekuatan kalian yang beritahukan itu? Apa tindakan kalian jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Jadi Bung masih kekeh untuk menunggu sidang PPKI besok. Ya, oleh karena itu caranya. Kenapa? Apa karena Bung takut dengan Jepang? Kami tidak takut, kami hanya tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Jika Bung takut, kami akan... Akan apa? Kamu akan apa? Ini leherku, sembelih sekarang juga. Maksud kami bukan kepada Bung, tetapi kepada orang-orang yang bersama Jepang. Meski berat hati dengan keputusan Bung Karno dan Bung Hatta, para golongan muda tidak putus asa untuk membujuk para Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda berencana untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Selamat malam, Bung. Bisakah Anda ikut kami untuk keluar kota? Baiklah, beri saya waktu untuk bersiap. Baik, Bung. Ada apa saudara datang dini hari? Jadi begini Bu, kami bermaksud untuk membawa Bung Karno ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian mau? Ya, kami akan membawa Bung ke tempat pengasingan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanan. Baiklah, kami akan ikut.
beri kami waktu untuk bersiap. Pada pukul 17.30, rombongan dari Jakarta dikawal oleh PETA datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Kalian tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf Bung, kami tidak tahu. Katakanlah padaku di mana keberadaan mereka dan aku akan menjamin keamanan jika dia berada di Jakarta. Dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus pada siang hari. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Maaf, kami mengganggu malam-malam begini. Apakah ada tempat untuk merencanakan kemerdekaan besok pagi? Tunggu dulu, bagaimana kita merencanakan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Ternyata begitu. Saya akan menjamin keamanan kalian di rumah saya. Mari silakan masuk. Baiklah, terima kasih. Maaf Laksamana, apakah Anda mempunyai pena dan kertas? Bentar, saya ambilkan. Bung Karno menulis naskah untuk proklamasi kemerdekaan dengan pena dan kertas dari Laksamana Maeda. Bagaimana cara menandatangani proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan dari Jepang. Bagaimana naskah proklamasi ini ditandatangani oleh para hadirin seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lainnya. Lalu, bagaimana Bung? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti harus nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Ya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketik naskah ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang disambut istri tercinta. Bukankah kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Tentu saja, buatlah dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Baiklah. Fatmawati yang sedang menjahit sang saka merah putih itu pun terlihat bangga dengan usaha susah payah kerjasama bangsa Indonesia selama ini. Keesokan harinya, upacara dimulai. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kebahagiaan bangsa Indonesia. Baik, saya akan mengibarkan bendera ini dengan sangat hormat. Laksanakan. Siap, laksanakan. Latif, Suhud, kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih pertama kali dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Baik, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat amat berharga ini. Beratus-ratus tahun bangsa ini berjuang untuk merdeka. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so
instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented